Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Suleo. Hari ini saya akan jawab semua pertanyaan yang ada di pikiran kalian. Kenapa YouTube saya tidak aktif kembali? Jadi video terakhir itu ada di videonya Penceng, yaitu podcast bersama Penceng gitu. Terus setelah itu saya jarang upload lagi, upload di YouTube tuh cuman video cakil yang biasa-biasa saja. Terus yang paling terakhir itu juga sama kayaknya cakil, yang paling terakhir itu. Dan setelah itu wis suwe banget gak upload mulai sampai berapa bulan ya, 6 atau 7 bulan itu aku lupa. Jadi gini, sebenarnya aku punya masalah dalam diriku sendiri. Kenapa kok diriku gak upload, gak meneruskan YouTube lagi? Jadi itu awal mulanya di bulan apa ya, di bulan apa terakhir kali podcast itu lah pokoknya bersama Penceng itu, terakhir kali itu. Nah di video itu sebenarnya bapakku wis loro gitu. Bapakku wis loro, nggak ngerti pada saat itu aku loro apa itu nggak tahu. Aku nggak ngerti, nggak ngeh juga. Terus apalagi aku naik bikin video kan malam hari, jadi mengganggu aktivitas juga, mengganggu aktivitas yang di rumah, berisik gitu kan. Akhirnya aku putusin untuk oke lah, aku nggak bikin video lagi di malam hari. Tapi kok lama-lama ini penyakit nggak sembuh-sembuh gitu loh. 1 mingguan deh aku mulai menyadari bahwa itu penyakit bapakku itu nggak sembuh-sembuh dan mulai parah gitu. Sampai pertama itu di lengan, sakitnya tuh katanya ngomongnya tuh di lengan kanan sakit, kayak kram, kayak apa ya, kayak pegel gitu, pegel tapi nggak hilang-hilang semalaman, sampai mengganggu jam tidur gitu. Jadi istirahatnya kurang gitu. Habis itu aku mulai tanya-tanya karo bapakku ki piye, keadaannya kayak gimana tuh, kok sakitnya sampai kayak gitu. Terus ada yang bilang itu ketempelan, itu ada yang bilang itu diguna-guna sama orang, dibikin gitu. Habis itu larilah ke orang pintar, dipijet gitu. Bukannya semakin membaik, tapi malah makin parah gitu. Terus mulai merambat ke bahu kiri, setelah bahu kiri ke kaki itu, sampai pernah nggak bisa jalan. Terus biasanya kan kalau kerja kan di TBS, Taman Budaya Surakarta itu. Biasanya kan kalau kerja naik mobil gitu. Terus gara-gara kakinya sakit, tangannya sakit, nggak bisa bawa mobil. Habis itu aku menawarkan diri kayak, ya bila piye apa tak terke wae gitu. Tapi pada saat itu pak aku ngomong nggak usah gitu. Terus kira ya wes lah, aku mulai kayak oh berarti emang nggak apa-apa gitu. Habis itu lama-lama kok mulai parah gitu. Cek ke dokter, semua di ronsen, semua dicek sampai habis uang ya, menurutku lumayan banyak. Katanya oh ini penyakitnya penyakit dalam pak, ini apa namanya, pankreasnya ada masalah. Tapi dicek lagi kok nggak apa-apa, nggak masalah. Terus minum obat penenang, minum obat tidur gitu lah. Efek buat tidur gitu. Tapi nggak ada apa ya, nggak ada perkembangan buat membaik, itu nggak ada, malah justru semakin parah gitu loh. Hasil dokter baik, obat-obat dokter gitu kata orang baik, kata dokternya baik. Terus habis itu tuh sampai sakitnya tuh sampai aneh gitu. Tidur susah, sampai
tidur tuh nggak boleh ada suara sekecil pun. Jadi kalau tidur itu pintunya ditutup, kipas angin dimatiin, apalagi aku tuh paling nggak bisa tidur sama kipas angin kan. Dan di situ aku harus nemenin gitu, tak temenin ya gimana, masa mau tidur sendirian kan, akhirnya tak temenin. Oke lah, nggak apa-apa tanpa kipas angin, yang bisa, yang penting nemenin tidurnya. Pintu ditutup tanpa kipas angin kan nggak bisa sebenarnya. Terus gerak, kan kita kalau tidur itu mesti ada kayak gitu loh. Nah itu tuh gerak kita tuh dipersempit gitu loh, soalnya takutnya kebangun mengganggu tidur. Nah kalau bangun ini sambat lagi, sakit gitu, terus dipijet, di apa, dikasih minyak telon, dikasih fresh care, dikerok, di apa, ya itu terus habis itu lama-lama mulai ke kaki tambah parah, ke kaki sampai nggak bisa jalan. Habis itu wah ini penyakitnya apa, ini penyakit apa, terus diperiksa ke dokter apa gitu, aku lupa, di Sukoharjo itu, aku lupa, Solo baru dokternya, dokter apa, rumah sakit apa itu aku lupa, baru rumah sakit itu katanya penyakitnya saraf, ada struktur tulang. Nah di tulang itu ada struktur tulang yang geser gitu, terus habis itu sarafnya ada yang kejepit katanya, terus sampai di ronsen terus dimasukin ke mesin tabung itu. Nah itu udah mulai jalan tuh sudah susah itu, jadi jalan tuh udah susah, bisanya cuman tiduran gitu. Itu mulai parah itu setelah Januari 2021 deh kayaknya, kalau nggak salah. 2021 deh mulai parah itu. 2021 sih, 2022 mulai parah, 2022 Januari. Itu habis itu mulai rutin periksa pun harus pakai kursi roda. Soalnya gini, penyakit saraf itu ternyata serem. Pakku ini nanti nggak bisa jalan, terus buat gerak sakit gitu, terus wah parah nih pokoknya. Terus kaki itu bisa sampai, padahal nggak ngapa-ngapain, terus kakinya bisa dek gerak sendiri gitu loh, kayak dek kayak gitu sampai nggak bisa tidur semalaman, sehari, 2 hari, 3 hari, tidurnya paling cuma 1 jam, 2 jam, 3 jam, bangun lagi sakit lagi, pijet lagi. Nah di situ sampai mengganggu psikisku, sampai mengganggu jiwaku gitu loh, mengganggu situ. Terus itu ada masalah keluarga, terus ada masalah sama hal-hal yang lain gitu. Terus habis itu aku mulai mutusin kayak udah deh, aku nggak bakalan nari lagi kalau pakku ini urung mari, aku ora bakal nari meneh gitu. Udah wis, aku stuck di situ buat ngurusin pakku, karena ya pakku kan udah semangatku gitu. Kalau semangatku itu lagi down, lagi jatuh, ya aku nggak dapat sumber semangat itu lagi gitu. Di situ aku stuck, latihan aku kurangin banget. Jadi selama aku ngurus pakku aku nggak pernah tuh yang keluar rumah buat
have fun, main apa-apa itu jarang banget. Paling cuma keluar beli apa terus pulang lagi, keluar cari hawa, beli kopi di itu cuma sebentar gitu loh. Terus akhirnya aku wah kok lama-lama ya bosen juga kayak gini-gini terus. Namanya ngurusin orang sakit kan, kita tuh juga jadi sakit itu lama-lama. Nggak cuman sakit di fisik, nggak cuman sakit di dalam, tapi juga sakit di pikiran, sakit di apa. Kan namanya juga ngurusin orang sakit. Apalagi orang sakit itu banyak apa ya, banyak permintaan. Dan kita harus bisa mengiyakan itu mulai parah itu Januari, Februari, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulanan lah mulai parah. Sampai aku tuh diajak waktu itu aku iseng-iseng buat bikin video lomba. Ada lomba, terus aku iseng bikin video, aku store video. Habis itu lolos audisi buat ke Korea gitu. Akhirnya aku ke Jakarta. Nah pas waktu itu juga jadi hal yang sangat mengharukan sebenarnya. Jadi waktu itu aku lolos, habis itu aku dipanggil ke Jakarta kan buat ikut audisi lagi. Awalnya aku sempat gak mau berangkat. Karena apa? Ya karena yang pertama adalah aku bakal meninggalkan keluarga, aku bakal meninggalkan bapakku yang lagi loro. Dan di situ juga aku sudah ngomong dalam hati bahwa aku nggak bakal menari kalau pakku ini urung mari. Karena pakku adalah semangatku. Habis itu aku ngomong deh, Pak ya aku lulus audisi, nanti insya Allah bisa budal ke Korea, tapi dengan 4 bulan 3 bulan di sana. Tapi gimana ya, ini kondisi lagi kayak gini. Aku ngomong wis budal wae, gak apa-apa budal wae, gak apa-apa. Dari sana nih juga ada temannya pakku gitu nge-WA aku, ayo berangkat aja gitu. Gak apa-apa berangkat aja, ada masalah apa kamu gak bisa bahasanya apa gimana, apa kamu gak punya uang buat berangkat, nanti saya talangin, nanti saya kasih uangnya dulu nggak apa-apa gitu, nanti saya bayarin. Bukan itu masalahnya, tapi masalahnya adalah saya harus meninggalkan keluarga gitu. Itu akhirnya di situ sempat jadi hal yang mengharukan. Dari keluarga sempat menangis, sempat tangis-tangisan, drama tangis-tangisan gitu. Terus gak boleh berangkat gitu. Akhirnya aku berangkat lah. Oke, aku berangkat cuma 1 hari. Aku meninggalkan rumah itu cuma 1 hari kok. Terus aku ngomong karo ibuku, ngomong karo bayuku, dijaga ya, ini bapak lagi loro, dijaga tenanan, jangan sampai kayak gini. Nanti kalau mau ngerawat, mau minta maaf, mau minta apa, ini caranya kayak gini gitu. Aku keluar rumah 1 hari ke Jakarta. Nah perasaan itu tuh kayak wah edan yo, iki adalah dunia luar yang jarang banget aku jajaki gitu loh. Wis suwi banget aku kayak gini. Di situ mulai merasa takut gitu, mengkhawatir lah dengan keadaan di rumah. Terus sempat beberapa kali aku telepon, aku tanya kabar itu, tanya baik. Oh ini papa lagi maem, oh ini papa lagi minum, lagi santai gitu. Setelah aku pulang, jadi aku datang audisi plot langsung pulang gitu. Enggak, sebenarnya di sana disediain kayak hotel, mes kayak gitu, tapi aku nggak pilih langsung pulang aja. Terus aku pulang dan ngelihat pakku gini rumah sakit ternyata dia kumat. Wah ini mungkin langsung kayak wah itu panik lah. Terus aku langsung ke rumah sakit, nonton kondisi itu. Terus aku ngomong kan, aku marah sama mami, aku marah sama ibuku, aku marah sama mbakku. Itu
kok yang ini ngurus sedino wae ra iso. Tak ngono-ngono kan aku miso-miso, aku nesu-nesu. Terus pakku ngomong, wis sore kayak gitu-gitu. Mulai iki mergo kayak gitu. Tuh. Itulah pokoknya. Terus habis itu pulang dari opnam, dirawat di rumah, terus periksa gitu. Wah pokoknya ada hal-hal sing aku nggak bisa menjelaskan sih, cuman gue sangat berpengaruh sampai sekarang. Terus ada masalah tentang, ya bayangin woy dirimu di rumah dengan orang yang sakit, dengan orang yang banyak mengeluh tentang rasa sakitnya, tentang orang yang sering mengutarakan rasa sakit. Aduh, iki piye to yo, iki piye yo. Aduh, awak koyo ngene. Kayak gitu terus 1 malam, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan. Pecah dasku, cok. Pecah, cok. Mbakku barang ya kayak gitu ora kuat, ibuku barang kayak gitu ora kuat. Akhirnya ya wis, aku ya wis gelem ora gelem kudu ngono. Cuman aku ora iso nesu ning ngarep orang sakit gitu loh. Capek banget. Cuman aku senang bisa berada di posisi itu. Senang bisa berada di posisi itu. Setelah itu semakin parah, semakin gak bisa jalan, semakin hanya bisa di tempat tidur. Semua orang-orang membantu, semua teman-teman bapakku membantu, dari teman-teman Taman Budaya Surakarta. Banyak orang yang direpotkan. Karena banyak orang yang peduli. Disitulah ceritanya. Habis itu Pakku semakin parah, maem didulang, pipis pun pakai pampers, BAB pakai pampers. Jadi aku adalah orang yang jijikan, jijikan aku gitu. Mbak yuku dewi ki wonge jijikan gitu. Dan dia nggak bisa menahan itu. Ibuku bareng yang wonge jijikan, tapi sayangnya dia nggak bisa menahan itu. Aku pun sama, tapi tak empet ketika aku nonton tai kui, raiku kudu senyum. Ketika bau kius menyengat, tapi aku nggak pernah pakai masker. Kenapa nggak pakai masker? Ya aku menghargai orang sing BAB kui, sing mengganti popok kui, aku menghargai kui. Nek aku pakai masker kesannya beda. Makanya aku tanpa masker ya wis, aku nyiku itai sorry ya nek lo untuk menjijikan ya. Sorry nek aku membersihin apa itu. Terus ganti pampers. Itu loh. Sampai pipis pun pakai selang. Bayangkan betapa kasihannya orang sakit itu loh. Betapa kasihannya bapakku itu. Itu selama 2 bulan kalau nggak salah pakai pampers dia. 2 bulan atau 3 bulan aku lupa. Terus itu
Habis itu banyak orang yang, habis itu aku sama mbakku agak ada emosi, habis itu crash karena ada masalah. Pokoknya bulan-bulan itu adalah bulan-bulan yang sangat ya berkesan lah, bulan-bulan yang sangat mengharukan. Terus banyak orang yang bilang dan mendoakan, intinya adalah keluarga suruh mengikhlaskan, ikhlas kalau Tuhan itu memberikan kesembuhan, ya tolong diberikan kesembuhan cepatnya. Tapi kalau Tuhan pengen ngambil bapak ya secepatnya, jangan dikasih sakit yang terlalu lama, kan juga kasihan. Di situ 1 minggu sebelum meninggal ada hal-hal yang menurutku aneh. Karena kalau nggak salah itu hari Senin. Di hari Senin pakku tuh kayak mulai udah seger gitu. Kayak udah seger banget gitu orangnya. Maem ya, lup maem. Biasanya kan maem cuma cimit gitu. Gak banyak, tapi ini kok maemnya banyak gitu. Wah, semangat, semuanya pada semangat. Keluarga pada semangat. Pada seneng. Wah, ini ada detik-detik bapak sudah mulai membaik menuju hidup yang baik gitu. Terus Pak Kuki juga sering mimpi bahwa Pak Kuki bisa jalan, katanya bisa jalan, terus habis itu ngidupin lampu ding gitu, terang gitu. Aku di situ mikir, wah ini adalah Pak Kuki akan menemukan jalan yang padang, alhamdulillah gitu. Itu 1 minggu setelah itu mulai ngomongnya 2 hari 3 hari ngomong mulai nggak jelas ya, gitu. Ini kenapa kok kayak gini gitu, kenapa? Terus habis itu pada malam Jumat gitu kok tangannya mulai dingin gitu, dingin. Oh, dipanggilin tukang pijat gitu, tukang pijat yang dia tahu gitu, katanya dia tahu dan langganan gitu. Beberapa kali kalau kepada apa-apa dia mesti dipanggil gitu, dipijetin dia apa, dikasih minyak itu kembali anget lagi gitu. Tapi kok angetnya beda gitu. Terus mulai pucet tangannya, terus habis itu mulai kayak agak sesek gitu. Terus ditanyain, Pak sesek, Pak sesek, Pak sesek enggak, terus cuman geleng-geleng gitu. Terus cuman ada aku kan gitu, terus kayak ngeliatin aku gitu tapi kosong gitu matanya. Habis itu lama-lama kok kayak gini. Wah, panik banget sih. Habis itu aku langsung wah ini gimana nih, langsung ke UGD cepet-cepet. Aku naik mobil dibopong itu berapa, 3 orang 4 orangan, aku, ibu, mami, terus ada tanteku dibopong masukin mobil. Aku naik mobil down, nggak sendalan, nggak mikir apa-apa itu. Aku langsung naik mobil cepet gitu ke IGD, sampai IGD dam. Itu masih habis itu dikasih ke kursi meja apa namanya, tempat tidur yang didorong itu, taruh itu, terus
Terus itu masuk, aku markirin set, aku langsung balik lagi ke IGD itu jet. Pak aku surau. Rasanya wis eden. Rasanya wis aku nggak kepikiran sampai bisa kayak gitu. Orang sing paling apik ning uripku ya aku mau bapakku. Almarhum bakku sing saiki wis almarhum. Di situ aku wis mulai nggak ada semangat sama sekali. Aku nggak ngerti kudu piye. Hilang kabeh harapanku. Pakku ki wong sing paling apik menurutku. Pakku, bukannya aku menjelekkan seorang ibuku, tapi memang ibuku adalah orang yang berbeda, yang unik. Aku punya dua bapak, dua orang tua, dua bapak. Yang satu di Bogor, bakku. Terus di situ ada masalah. Habis itu ibuku cerai. Terus aku dapat pakku ini. Jadi bapakku ini nikah sama janda yang udah punya 2 anak. Bayangkan. Dia masih mau loh menghidupi diriku dan mbakku. Dan hal yang paling menakjubkan adalah pakku tuh nggak punya keturunan dari ibuku. Nggak punya keturunan. Kasihan loh coba. Nikah sama orang janda, dibebanin 2 anak yang kurang ajar. Sing iki anak, dua anak adalah anak-anak sing bangsat menurutku. Aku mengakui diriku bangsat sumpah. Anjing banget ya anak. Mungkin anak aku dari pak aku wis tak cerahin. Aku nikah karo janda mempunyai 2 tanggungan anak. Apalagi iki anak wis anjing. Ibuku orangnya enggak ya kurang baik dalam karakter. Terus nggak bisa punya keturunan. Aku pernah ngomong ke almarhum, aku pilih bapaknya cerai. Kenapa kok cerai? Karena aku kasihan lihatnya. Aku ki wong sing ora apik. Aku adalah anak yang tidak baik. Ibuku juga kurang baik. Mbakku juga kurang baik. Tapi kenapa bapak mau menikahi orang yang seperti ini dan dibebankan dengan kedua anak yang seperti ini? Aku nih ngomong, aku nikah sama ibumu itu karena kasihan. Aku kasihan sama dirimu, sama aku kasihan sama ibumu, aku kasihan sama Mbak Yumu.
Lah nek kowe nek mak ibumu tak cereke kowe arep kepiye? Kowe arep ngopo? Beno kowe iki anak tiriku tapi kowe wis tak anggap kandung, anak kandungku. Wah nek ngono aku rasane iki wis dan nikah karena kepaksa lama-lama akan menjadi sebuah cinta. Wah nek ngono ki atiku wis kacau banget sumpah. Ngono ki atiku wis kacau banget. Aku nggak ngerti kudu piye, aku nggak ngerti kudu piye. Rogo semangatku wis ilang. Aku kehilangan wong apik sampe gitu. Ayah diriku sing bapak diriku sing sekarang sudah menjadi yang sudah tak anggap menjadi pak kandungku. Terkadang aku juga sering nangis kok ketika teman-temannya bapakku tuh mendapat gaji anak, tapi pakku nggak bisa dapat gaji anak. Ya seorang pegawai negeri kan gitu, dapat gaji anak, tapi pakku nggak dapat gaji anak. Ya soalnya pakku nggak punya anak, punyanya anak tiri, nggak bisa. Setiap teman-teman yang pakku ngambil gaji anak, ya pakku ya enggak, karena nggak punya anak. Kasihan kan lama-lama itu tertekan rasanya. Kurang lebih ceritanya kayak gitu. Dan setelah bapakku meninggal almarhum, aku wis ora mudeng kudu kepiye. Saat itu aku ngambil SBMPTN, akhirnya lulus. Aku ngambil di UNY karena pesan orang tua. Pakku ngomong, udah itu di UNY aja, jangan diisi. Dan di UNY kamu bisa kayak gini, kamu jadi ini. Ya aku ngetut kayak omongan pakku. Alhamdulillah aku keterima di UNY dengan UKT yang menurutku sekarang adalah UKT yang besar. Aku nggak tahu harus bayar dengan apa. Alhamdulillah untuk semester 1 ini aku bisa bayar. Belum tahu untuk semester 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, bener. Moga-moga untuk rezeki dan aku bisa meneruskan kuliah. Dan harus bisa. Berarti itu. Terus setelah almarhum, aku nggak semangat untuk menari, belas sama sekali, belas rasa semangat. Joget rasanya, belas rasa semangat. Itu aku rasakan sampai 100 harian. 100 harian Pak. Susah banget itu. Sampai teman-teman gue bilang, "Kowe iki ngopo to sebenarnya? Kowe iki nang opo sih? Kowe kok saiki beda? Kowe jogetanmu kok beda?" gitu-gitu. Ya karena itu pikiran ki wis mengganggu, bukan mengganggu sebenarnya. Pikiran ki wis kacau, hati ki wis kacau. Arep obah kaya kepiye wis ora iso seneng. Soalnya pada dasarnya gerak tubuhku iki ketika aku seneng dan semangat. Ketika aku memerankan hal yang semangat, ya aku semangat banget gitu. Harus semangat, harus funny, harus senang. Tapi aku nggak mendapatkan itu karena aku punya
kata-kata yang itu tadi, aku nggak bakalan menari kalau Pakku nggak sehat, karena Pakku adalah semangatku. Yes, aku jadi bumerangku. Tapi lama-lama itu juga nggak baik sebenarnya kalau aku terus terpuruk di dunia itu. Terus lama-lama aku ya udah, aku berusaha mengikhlaskan, berusaha ya oke, gitu. Sampai sekarang juga masih proses, dan ketika aku bikin video ini pun aku juga masih merasakan hal yang kurang baik. Cuman aku mencoba mengekspresikan ke video ini gitu. Aku mencoba bercerita dengan kalian agar ya bisa mengurangi hal-hal aku, dan semoga aku bisa menjadi orang yang semangat seperti dulu. Aku semangat konten, aku semangat bikin video, aku semangat menghibur kalian, aku bisa bikin cakilan yang rekata das itu. Jadi begitu kenapa aku nggak bikin video lagi. Tapi aku pastikan setelah ini saya akan membuat video lagi, karena memang ya faktor ekonomi. Yang pertama adalah faktor ekonomi, yang kedua adalah mungkin ini adalah hal yang baik menurutku. Ketika aku mulai menjadi orang yang seperti dulu, yang mulai proses kembali ke dunia dulu, dunia yang menyenangkan, yang funny, yang bisa, dan berusaha mengikhlaskan seperti itu. Ya mohon maaf kalau ini adalah video yang sangat panjang, curhat ya, karena memang itu jawabannya. Alhamdulillah sekarang saya berada di UNY Yogyakarta, jadi saya stay di Jogja ini. Kos di Jogja dapat kos yang sangat baik menurutku, dengan udara yang bersih, dengan tempat yang ya minimalis. 1 bulan 400.000, bangsat emang di bawah ini. Bukan kos-kosannya yang bangsat ya, tapi aku satu kos dengan orang Jawa nih. Teriak-teriak terus dia sebelahku. Oke, gitulah teman-teman. Sorry ya kalau videonya kepanjangan, tapi aku berterima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video di sampai detik akhir ini, karena ini durasinya ya 37 menit loh, ya Allah panjang banget. Terima kasih semuanya, salam rakata. Terima kasih semuanya.